Pertempuran Surabaya 10 November tahun 1945. Sebelumnya perkenalkan saya Silva Melisa Sapitri selaku moderator. Lalu ada Muhammad Daki sebagai Bung Tomo. Elisa Fitriana sebagai petani dan puisi. Ervan Bakti Permana sebagai petani. Farel Maraldi Utara sebagai petani. Ferdi Erlangga sebagai petani. Amanda Noviana Sapitri sebagai petani. Elsya Medina sebagai petani. Indah Noviarita sebagai petani. Elsa Junianti sebagai pribumi. Yuta Sapitri sebagai pribumi. Najwa Citra Lestari sebagai pribumi. Dea Supriyati Ahida sebagai pribumi. Satya Aditya sebagai pribumi. Siti Latifah sebagai pribumi. Naila Aulia sebagai pribumi. Muhammad Faris Nabila Friza sebagai tentara Indonesia. Muhammad Maulana Son Haji sebagai tentara Indonesia. Muhammad Rizky Fadilah sebagai tentara Indonesia. Asya Anjani Putri sebagai tentara Indonesia. Desi Jaskia Olivia sebagai tentara Indonesia. Sela Juliana sebagai tentara Indonesia. Nayaka Rusdianti sebagai tentara Indonesia. Anissa Putri Yulianti sebagai noni Belanda. Pika Cynthia Agustina sebagai noni Belanda. Ahsan Awali Wibowo sebagai tentara Belanda. Muhammad Fauzi Alfalah sebagai tentara Belanda. Muhammad Faifah Rezi sebagai tentara Belanda. Muhammad Al-Fajri sebagai tentara Belanda. Muhammad Bima Dwi Mutiara sebagai tentara Belanda. Helsi Febriani sebagai medis. Karina Aryati sebagai medis. Ratnasari sebagai medis. Siti Jahra Mariska sebagai medis. Yuni Saputri sebagai medis. Rela mati demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini terjadi di kota Surabaya yang dipimpin oleh pahlawan yang terkenal akan semangat patriotismenya, yaitu Dr. Sutomo atau yang sering kita kenal Bung Tomo. Peristiwa ini terjadi pada bulan November tahun 1945. Inilah drama dari kelas 12 akuntansi mengenai Hari Pahlawan. Pale pasti bakal senang sama panengan budidaya ini. Pale, mari makan dulu. Ibu. Makan ya, Bu. Aduh Bu, enak tenang ini. Alhamdulillah, sejak kita merdeka, akhirnya hasil panen bulan ini sangat melimpah loh. Iya Pak, betul sekali itu. Ini semua nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebaiknya kita harus banyak-banyak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan semoga kita bisa hidup sejahtera untuk selamanya.
juga kita harus mempertahankan kemerdekaan kita ya Pak Yu. Yo, amin. Lanjut makan dulu. Iya Pak. Siap. Tapi nggak ada Allahu Akbar. Hei, ayo semua, coba, coba. Coba ke tengah semua, cepat. Cepat. Cepat, cepat. 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 Ayo pergi dari sini, jangan kembali lagi, cepat. Sama kalian. Cepat. Akhirnya kita menguasai tempat ini dan mari kita panggil para noni untuk kemari. Laksanakan. Ayo ikut aku. kaget bener. yang menyebarkan ke seluruh saluran radio di seluruh Indonesia, terutama di kota Surabaya. Asik mic-nya. Anjir bener anjir. Gila mic-nya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekali telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana.
untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan jati kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Sekaki. Halo, halo. Saya tinggal di Belanda ya. Pokoknya kita harus mengambil alih beberapa kota yang ada di negara ini. Yes, that's right. Seperti kota Surabaya, kita sudah berhasil mengibarkan bendera Nederland di atas gedung hotel ya, Mak. Pasukan, kalian semua harus tetap stay di sini untuk menjaga bendera kita dari orang-orang Indonesia. What's going on? What happened? Oh my God! Akhirnya perlawanan arek-arek Surabaya mencapai puncaknya dengan
mengorbankan 20.000 orang gugur dalam mempertahankan kota Surabaya. Sedangkan dari Belanda dan Inggris diperkirakan 600 sampai 2.000 orang gugur. Di sisi lain, suara lantang semangat kemerdekaan sedang bergemuruh di setiap pojok-pojok kota Surabaya. Pertempuran Surabaya telah menggerakkan perlawanan rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan kepada Belanda dan sekutu. Setelah peristiwa pertempuran Surabaya terjadi, Soekarno kemudian menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Tetapi bukan tidur saya. Semua peluru bunda di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tetapi bukan tidur saya. Wajah sunyi setenang mengadang, nada sepi padam senja. Dunia tak membeku di tengah darat. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November, hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya, tapi yang nampak wajah-wajahnya yang tak dikenalnya. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Sebuah peluru bunda di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, aku masih sangat muda.